Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Renungan kita pada hari ini diambil dari Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel. Dalam nats ini terkandung sebuah pertanyaan. Mengapa Allah mencobai orang Israel? Apakah nats ini bertentangan dengan Yakobus 1 ayat 13 yang dengan jelas menyatakan Allah tidak mencobai siapapun? Jadi apa maksudnya Tuhan mencobai mereka? Kata mencobai dalam Hakim-Hakim 3 ayat 1 berasal dari kata Ibrani nasah yang dipakai di sini berarti menguji untuk membuktikan dan memurnikan hati umatnya. Tuhan ingin melihat apakah umat Israel akan tetap setia ketika mereka hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Karena itulah Tuhan mengizinkan bangsa-bangsa lain itu hidup di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel untuk memurnikan iman umatnya. Saudara-saudara sekalian, mari kita menyadari bahwa Tuhan berdaulat penuh atas ujian dalam hidup kita. Bukan karena Ia tidak tahu isi hati kita, tetapi karena melalui ujian, iman kita dibentuk dan dinyatakan nyata. Seperti emas yang dimurnikan dengan api, demikian juga Tuhan memurnikan umatnya melalui tekanan, godaan, dan tantangan. Bahkan dalam teologi Reform, kita percaya bahwa Allah berdaulat atas segala hal termasuk ujian. John Calvin mengatakan Tuhan tidak mencobai tetapi menguji. Perbedaannya terletak pada niatnya. Maka jelas bahwa Allah tidak pernah mencobai siapapun seperti yang dinyatakan oleh Yakobus. Dalam hal ini Allah menegaskan bahwa Allah tidak pernah menjadi penggoda agar manusia jatuh dalam dosa. Manusia digoda oleh keinginannya sendiri sehingga mereka jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, penting diingat bahwa kedaulatan Allah tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Karenanya, Israel dalam menghadapi setiap ujian yang diizinkan Allah, mereka dituntut tetap bertanggung jawab untuk taat pada perintah Allah, dan hal ini memurnikan iman dan kasih mereka kepada Allah. Demikian juga kita hari ini. Mungkin Tuhan sedang membiarkan musuh tetap ada dalam hidup kita, entah itu tantangan, pekerjaan, godaan dunia, atau penderitaan. Tapi itu bukan karena Ia meninggalkan kita. Tuhan sedang bekerja. Ia mengizinkan ujian itu terjadi untuk membentuk kita semakin dewasa dalam iman bagi kemuliaannya. Maka jangan menyerah di tengah ujian, pegang teguh firman-Nya, tetap setia. Karena ujian dari Tuhan bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengangkat dan membentuk iman kita semakin teguh mengenal Allah dalam kasih dan kebenaran-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa Engkau Allah yang setia. Allah yang tidak pernah menjadi penggoda agar kami jatuh ke dalam dosa. Tetapi Engkau Allah yang berdaulat atas segala aspek hidup kami dan mampu memakai semua tantangan dan kesulitan itu sebagai sebuah ujian yang membentuk kami agar iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Tolong kami untuk senantiasa percaya bahwa di dalam Engkau kami pasti beroleh hikmat dan kekuatan untuk melewati semua ujian itu dalam kemenangan yang Tuhan karuniakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.